Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, saya Mika Veronica Lumban Raja dengan NPM 2301100220144. Nah, pada sore hari ini saya akan membahas mengenai format skripsi dari FPK Universitas Pajajaran. Nah, yang pertama, kita harus menentukan ukuran dari kertas dari si formatnya. Nah, kita pilih backlight, kemudian kita pilih size. Size-nya itu adalah A4. Kemudian untuk margins-nya sendiri itu 3 dari kanan, 3 dari bawah, dan juga 4 atas, 4 kiri. Nah, ini udah benar. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk font-nya sendiri itu Times New Roman dengan ukuran 12. Nah, untuk judul sendiri itu harus di bold dan ditulis di tengah. Nah, misalnya nih judulnya adalah analisis kualitas air Danau Toba di wilayah Kabupaten Samosir. Kemudian kita kasih jarak, kemudian kita tulis kata skripsi. Oke, kemudian setelah kata skripsi, kita kasih spasi lagi. Kemudian kita ketik nama kita. Dan di bawahnya kita ketik NPM. Kata NPM-nya tetap ditulis juga ya. Oke, kemudian setelah itu kita kasih jarak lagi. Kemudian kita masukin logo Unpad dengan ukuran 3,5 cm. Nah, misal ini udah kita kasih logonya, kita udah masukin logo. Kemudian sekarang kita kasih spasi lagi. Nah, di sini kita masukin nama universitas, kemudian nanti masukin nama fakultas, prodi, kemudian nama daerah. Jangan lupa untuk di bold dan juga ditulis di tengah. Kemudian kita kasih spasi lagi, kemudian tulis tahun saat ini, misal tahun 2024. Nah, kalau udah kita Ctrl A, terus kita copy semua. Sekarang kita mau buat sampul luar atau sampul dalam. Nah, yang membedakan sampul luar sama sampul dalam itu adalah di bawah kata skripsi ada ditulis kata diajukan. Nah, diajukan skripsi ini buat apa gitu. Nah, di sini diajukan untuk menempuh sidang ujian skripsi. Oke, nah lanjut. Kita lanjut di sini kita masukin untuk pernyataan mengenai skripsi. Pernyataan mengenai skripsi. Nah, nanti ini di bold dan juga ditulis di tengahnya. Nah, ini biasanya 2 baris, kemudian kita masukin teksnya aja. Teksnya itu rata kanan rata kiri dan tidak usah di bold. Sebentar. Oke, setelah ini kita masuk untuk membuat lembar pengesahan. Untuk memindahkannya itu bisa langsung back break aja biar langsung pindah halaman. Oke, sekarang kita mau buat lembar pengesahan biar lebih rapi. Kita kasih tabel aja, pilih 3 baris dan 2 kolom. Lalu sebentar kita rapikan dulu. Nah, di sini udah ada judul, penulis, dan NPM. Jangan lupa untuk penulisannya itu harus huruf kapital semua dan juga di bold. Nah, habis itu kita kasih spasi dulu. Nah, setelah dikasih spasi itu tulis nama daerah dan juga tanggal, nggak usah di bold. Ini Jatinangor tanggal 15 September 2024. Nah, di bawahnya itu kita tulis menyetujui. Tuh. Nah, biar lebih rapi lagi, kita kasih tabel aja. Jadi nanti ada 3 tanda tangan kan. Yang di sini itu pembimbing, komisi pembimbing. Untuk penulisannya itu rata kiri ya. Di home, terus ini rata kiri, komisi pembimbing. Kemudian di bawahnya itu ketua
2, kasih koma, kasih 3 spasi, kemudian nama, dan juga NIP. Kemudian kasih 1 spasi, kemudian di sini itu adalah anggota, oke, atau pembimbing 2, kemudian kasih spasi, 3, nama, kemudian NIP. Nah, kemudian kalau di sebelah sini itu tanda tangan. Jangan lupa ini di rata kiri. Kemudian di sini tuh kasih spasi dulu, terus samain sapinya, tulis nama, kemudian NIP. Oke. Setelah itu jangan lupa tabelnya ini di pilih no border di home, kemudian pilih no border. Nah, kayak gini lebih bagus kan. Kemudian yang bawah juga pilih no border. Oke, nah hasilnya nanti kayak gini. Soalnya ini bisa disesuaikan lagi biar tanda tangannya lebih muat. Itu kasih spasi lagi. Nah, habis itu kalau udah beres, kita ke insert aja, kemudian backbreak, kemudian di sini kita bakal masukin abstrak. Nah, penulisan abstrak itu harus di bold dan juga kapital. Abstrak, kemudian di sini nanti ratakan rata kiri isi dari abstraknya, kemudian kita insert backbreak. Nah, di sini itu adalah bahasa Inggris dari abstrak tadi. Jadi tulisannya harus dimiringin nanti. Nah, jadi ini harus dimiringin. Nah, nanti isinya juga bakal dimiringin dan jangan lupa untuk di rata kanan, rata kiri. Nah, kemudian beres kita masukkan abstrak, nanti kita backbreak, kemudian kita masukin di sini itu daftar kata pengantar. Saya jangan miring lagi. Nah, di kata pengantar itu jangan miring tapi lurus saja. Oke, kemudian setelah kata pengantar kita masukin daftar isi. Kita insert dulu terus backbreak. Nah, beres daftar gambar, kita backbreak lagi. Nanti kalau ada lampirannya kita buat daftar lampiran. Oke, beres daftar lampiran itu langsung aja kita masuk ke bab 1. Kita backbreak lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bab 1 atau pendahuluan. Nah, untuk penulisan bab 1-nya itu pakai huruf Romawi ya, bukan angka 1. Oke, di bold juga dan juga huruf kapital. Kemudian nanti di sini isi dari pendahuluan itu nanti ada subbabnya itu latar belakang. Jadi ini rata kanan rata kiri dulu. Nah, nanti bakal ada latar belakang itu ubah dulu rata kanan rata kiri, kemudian masukin satu-satu itu latar belakang. Nah, ini tidak perlu kapital semua. Kemudian ada 1.2 masukin mengidentifikasi masalah. Kemudian ada 1.3. 1.3 itu adalah tujuan. Kemudian 1.4 itu adalah kegunaan. Kemudian 1.5 itu berpikir. Kemudian 1.6 itu bakal ada hipotesis atau dugaan simpat. Hipotesis. Oke, nanti kalau udah beres kita masukin isiannya. Kita insert lagi, terus backbreak. Kemudian kita masuk ke bab 2. Bab 2 atau tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini atau bab 2 ini ditulis di tengah sama kayak bab 1 tadi. Nah, habis itu kita enter, kasih spasi, nanti ratakan rata kiri dulu, terus nanti kalau misal ada subbabnya, masukin sini aja 2.1, misal subbabnya itu dan atau gak perlu kapital lagi ya semua. Nah, misal apa gitu nanti untuk tinjauan pustakanya, kemudian kita insert lagi, kemudian kita backbreak. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3 atau metodologi riset. Nah, di metodologi riset ini oke, sekarang kita masuk ke bab 3. Kita tulis bab 3 itu adalah metodologi riset. Oke, jangan lupa untuk ditulis di tengah ini tengah metodologi riset. Kemudian setelah metodologi riset nanti kita masukin subbab. Kita masukin subbabnya, jangan lupa ratakan rata kiri 3.1 itu biasanya waktu dan tempat riset. Kemudian titik 32 itu adalah alat dan bahan. Kemudian titik 3
tiga itu metode reset dan lain-lain. Itu dilanjut, kemudian kita insert lagi, kita back break, kemudian jangan lupa huruf kapital semua, bab 4 itu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan nanti sesuaikan aja subbabnya itu sesuai dengan apa aja yang bakal dibahas. Kesimpulan, kesimpulan dan saran. Kemudian kita back break lagi, kemudian daftar pustaka. Jadi sekarang kita mau buat gimana cara untuk buat daftar pustaka. Misal ini, Danau Toba. Ini kan Danau Toba mempunyai luas permukaan lebih kurang 112, merupakan danau yang paling luas di Indonesia. Nah, misal kita parafrase dulu, terus kita ketik di Word. Jangan lupa di sini dikasih di tab biar ada jaraknya karena ini adalah paragraf baru. Kita masukin tadi danau adalah danau terluas di Indonesia dengan permasalahan luas 117 hektar. Nah, untuk memasukkan citasi ke Word ini, kita pilih reference. Nah, kemudian setelah reference, di sini ada pilihan insert citation. Nah, kita pilih insert citation. Nah, kita ingat yang tadi itu. Nah, kemudian setelah kita masukin teks ini, jangan lupa untuk kita tambahin dokumen tadi atau PDF dari jurnalnya ke Mendeley. Caranya seperti ini. Ini kita pilih add. Kemudian setelah itu kita pilih file yang mau dimasukin. Misalnya yang ini. Nah, kemudian kita klik open. Nah, dia otomatis bakal masuk ke sini. Nah, judulnya tadi kan faktor-faktor lingkungan kan. Nah, penulisnya itu adalah Barus Ternala Alexander. Nah, ingat kata barusnya. Tadi kan kita udah masukin filenya ke Mendeley, kemudian kita klik insert citation. Tadi kan namanya, tadi kalau nggak salah namanya Barus. Nah, yang ini langsung muncul kan faktor-faktor lingkungan yang Barus. Kemudian klik OK. Oke, nah di sini udah muncul nih citasinya. Kemudian kita hapus dulu titiknya. Nah, oke. Nah, misalnya nih udah ada citasinya kan. Nah, cara untuk memunculkan daftar pustakanya itu, sebentar kita buka daftar pustaka yang tadi. Oke, nah nih. Ini ada daftar pustaka, langsung aja. Ini nanti bakal langsung otomatis. Tapi kita pilih stylenya dulu karena untuk skripsi itu biasanya format apa, jadi ini udah benar. Kemudian langsung aja kita klik insert biografi. Nah, nanti akan langsung muncul nih daftar pustakanya, udah bener kan? Nah, untuk tapi kita perbaiki dulu karena di sini kan masih huruf kapital ya. Kata-kata judulnya, terus ini juga belum rata kanan rata kiri, kita rata kanan rata kiriin dulu. Oke, kemudian nanti ini bisa diedit sendiri untuk faktor-faktornya ini. Untuk judulnya ini bisa dijadiin uh, huruf biasa aja, jangan kapital semua gitu. Jadi kira-kira kayak gitu untuk proses penambahan daftar pustaka dan juga citasi dengan Mendeley. Nah, sekarang kita mau buat daftar isi dari format skripsi ini. Nah, tapi sebelum kita buat daftar isinya, kita buat halaman terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita mau buat halaman. Oke, sebentar. Jadi di sini kita mau buat halaman. Caranya kita klik 2 kali di bawah. Itu nanti muncul page number. Kemudian kita pilih format page number karena ini di awal, jadi itu pakai huruf Romawi terus di oke. Nah ini kan masih muncul ya huruf Romawinya. Di sini juga huruf Romawinya masih muncul. Sedangkan kalau di lembar pengesahan itu mulai dari sampul luar sampai ke pengesahan itu harusnya nggak perlu muncul angka atau huruf Romawinya. Jadi kita hapus caranya difference first page. Tuh. Nah, nih udah nggak ada lagi kelihatan angka atau huruf Romawinya. Oke, nah sedangkan kalau dari abstrak itu nanti harus tetap dari huruf Romawi itu sampai sebelum pendahuluan. Nah, nanti mulai dari pendahuluan itu udah harus angka, mulai dari angka 1. Nah, dari mulai pendahuluan itu udah harus angka ya. Nah, caranya itu kita klik 2 kali. Nah, karena ini masih section 2, kita ubah dulu
Oke, nah jadi caranya biar ini bisa berubah jadi angka, pertama di sini kita taruh kursor di bab satu, terus di break kita pilih continuous. Nah, habis itu kita klik dua kali. Nah, ini kan udah jadi section 3. Jadi dari sini bisa kita ubah sebentar. Page number-nya itu, format page number, itu kita ubah dari angka Romawi jadi huruf angka satu. Terus kita oke. Nah, dari sini kan udah angka satu. Nah, selanjutnya nanti itu bakal ngikut jadi 2 dan selanjutnya kayak gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk pembuatan halaman di format skripsi. Nah, selanjutnya kita mau nyesuaiin lagi di daftar isi. Kita buat daftar isi. Nah, untuk daftar isi itu kita mulai dari daftar tabel. Nah, caranya itu daftar tabelnya kita pilih, terus kita pilih heading satu. Tapi sebelumnya heading satunya kita modifikasi dulu. Jadi di sini kita pilih Times New Roman. Jadi kita sesuaiin sama formatnya, yaitu Times New Roman tadi ukurannya 12, terus penulisannya di tengah, kemudian harus di bold, kemudian warnanya kita hitamin atau automatic. Nah, habis itu kita klik OK. Nah, nanti ini daftar tabel tadi yang udah kita pilih itu kita klik heading satu. Nah, jadi dia tuh udah heading satu. Kemudian lanjut daftar gambar juga kita masukin ke heading satu. Nah, yang masuk ke heading 2 itu nanti adalah subbab. Nah, daftar lampiran juga kita jadiin heading satu. Kemudian bab satu juga heading satu. Nah, yang latar belakang ini kita masukin ke heading 2, tapi heading 2-nya kita modifikasi dulu. Kayak yang tadi itu Times New Roman dengan ukuran 12 di bold, kemudian warna hitam. Kata kanan, kata kiri ya. Kemudian oke. Okay. Nah, jadi itu udah masuk ke heading 2. Ini kita heading 2 yang sebentar, kan yang tadi bukan. Yang latar belakang di heading 2. Nah, nanti kalau ininya hilang, disesuaikan lagi aja. Kemudian identifikasi masalah, kita masukin ke heading 2. Tujuan juga masuk ke heading 2. Kegunaan juga heading 2. Kemudian kerangka berpikir juga heading 2. Hipotesis juga heading 2. Nah, kalau udah kayak gini baru kita benerin lagi titiknya tadi. Ini 1.3, yang bawah 1.4, 1.5, 1.6. Oke, setelah seperti itu kita lanjut bab 2 itu tinjauan pustaka, kita jadiin heading satu, terus yang subbabnya kita jadiin heading 2. Kemudian lanjut bab 3 metode riset kita masukin ke heading satu, kemudian subbab-subbabnya kita masukin ke heading 2. Oke, jadinya. Nah, nanti lanjut aja kalau misal di sini ada subbab lagi masukin heading 3 dan seterusnya. Kita beresin dulu ini. Terus stop. Oke. Nah, kalau udah beres kayak gini, kita balik ke halaman daftar isi yang tadi. Nah, yang ini daftar isi, kita klik yang reference, terus pilih table of content, terus pilih konten satu. Nah, otomatis bakal ada daftar pustaka, daftar isinya. Yang konten ini kita hapus, terus kita sesuaiin semuanya. Eh, kan harus Times New Roman ya, Times New Roman. Jadi kita sesuaiin dulu Times New Roman ukuran 12. Oke, udah kayak gini udah bener ya. Kalau udah kayak gini, berarti udah beres untuk daftar isinya. Sekarang kita mau buat daftar tabel, tapi sebelumnya kita coba tambahin gambar dulu ya. Misal di sini, di Danau Toba kita masukin gambar Danau Toba misalnya. Oke, misal di sini kita insert dulu gambar Danau Toba, kita klik insert terus picture, kemudian kita pilih gambar yang mau dimasukin. Misal di sini aku tambahin foto Danau Toba. Nah, udah muncul. Misal kita taruh dulu di rata tengah. Kemudian habis itu untuk gambar misalnya penulisan nama gambarnya itu di bawah. Misal ini gambar Danau Toba. Ini gambar Danau Toba. Ini gambar Danau Toba. Tapi sebelum itu kita space dulu atas. Kemudian di sini kita klik Danau Toba. Nah, cara mudah untuk membuat daftar gambarnya nanti, kita klik insert caption yang ada di reference, kemudian di sini kita klik new label, kemudian kita klik gambar, karena tadi di bab 2 klik gambar 2. Oke. Terus ini, nah nanti dia bakal menyesuaikan, tapi kita benerin formatnya dulu, di bold, terus di tengah, kemudian di Times New Roman, ini, kemudian hitam, ukurannya disamain ukuran 12. Oke, jadi kalau udah kayak gini, misal di daftar tabel, di daftar gambar, itu langsung aja kita klik
Di daftar gambar itu klik reference, kemudian pilih insert table of figure. Nah, kita pilih yang tadi, yang ini, klik OK. Nah, langsung ada kan gambar dan toba di halaman 2. Kayak gitu kira-kira buat daftar gambarnya. Sama kayak kalau mau buat daftar tabel juga sama aja kayak gitu caranya. Misal tabel apa ya, misal buat tabel keanekaragaman plankton gitu di Danau Toba misalnya. Kemudian di sini kita klik reference, kemudian insert caption, new label, karena di bab 2 tabel 2 aja, terus oke, terus di okein. Nih, bukan muncul kan? Kita benerin aja formatnya, kita sesuaiin di bold, namanya Times New Roman, terus ukurannya 12, kemudian di tengah. Soalnya maaf ini nggak di bold, yang gambar juga nggak di bold ya. Oke, kayak gini. Terus misal ini adalah tabelnya, misal kayak gini. Ini nama spesiesnya, misal nama. Terus di sini ada daerah lokasi titiknya lokasi. Misalnya, kemudian paling disesuaikan aja ukurannya sama terletak dari si tabelnya. Misalnya di tengah. Oke, kalau udah terus ini tensi Roman udah, langsung aja kita ke daftar hmm, tabel dulu. Nah, di daftar tabel ini kayak tadi sama-sama buat daftar gambar, insert table feature. Nah, di sininya pilih tabel kayak tadi kan gambar. Nah, tadi pilih tabel 2 terus oke. Nah, ini hasilnya. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk format pembuatan skripsi FPK 4 dan juga untuk penggunaan mendelay. Terima kasih. Dadah.